Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Fajri. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan saya adalah alumni Pesantren Entrepreneur Miftahul Falah angkatan ketiga, lulus tahun 2018. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menceritakan perjalanan saya menjadi santri di Pesantren Entrepreneur Miftahul Falah. Pada tahun 2014, ketika saya lulus dari pondok saya sebelumnya di kota Padang ya, saya mendengar info di salah satu daerah di Cianjur ada pesantren khusus menghafal Quran. Kemudian saya yang waktu itu belum tahu apa-apa tentang dunia tahfiz, hanya nurut saja, hanya ibaratnya kayak sami'na wa ta'na kepada orang tua saya. Lalu kemudian saya yang tidak tahu daerah Jawa Barat itu hanya berjalan mengikuti arus, naik bis dan lalu sampai di Pesantren Entrepreneur Miftahul Falah. Alhamdulillah saya betah selama 4 tahun mondok di sana, karena di samping udara yang sejuk, lingkungan yang mendukung untuk menghafal, dan alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang hebat di sana, dengan ustadz-ustadz yang sabar mendidik kami. Dan alhamdulillah juga saya merasa banyak hal yang saya dapatkan ketika saya mondok di Pesantren Entrepreneur Miftahul Falah. Salah satunya adalah kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Nyuci sendiri, bahkan kita belajar memasak gitu, menjemur sendiri. Bahkan yang paling teringat kenangan itu ketika kami bareng-bareng pergi ke hutan motong bambu gitu, bambu dipotong ya, lalu kita angkat bareng-bareng, lalu kita bikin gawang, dan itu perjuangannya siang-siang, panas-panas, beberapa bagian pundak ada yang lecet, tapi karena bareng-bareng alhamdulillah itu masih menjadi kenangan bagi kami ketika sesekali untuk reunian gitu. Alhamdulillah juga di sana kami program untuk tahfiz sangat menjadi unggulan, dan juga bahasa Arab sekitar 5 sampai 8 jam adalah program halaqah, dan program di kelasnya 1 atau 2 jam saja. Jadi dihabiskan waktu kami selama di Pesantren Entrepreneur Miftahul Falah adalah tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah setelah saya lulus 2018, saya pindah ke Bekasi, dapat tawaran pekerjaan menjadi muhafiz atau guru tahfiz di Perguruan Islam Darussalam, tepatnya di Cikunir. Saya sebagai tenaga pengajar di SD Islam Darussalam Cikunir, mengajar anak-anak SD bagian diniyah dan lebih ke tahfiz, lebih membimbing anak-anak untuk hafalan Al-Quran, tahsin Al-Quran, dan Iqra. Ya, sebenarnya kan kita yang tadinya tidak tahu apa-apa hanya nurut gitu, hanya taunya ke Cianjur gitu. Awalnya nggak tahu Cianjur, yang Jawa Barat saya taunya cuma Bandung sama Bogor gitu. Cianjur itu baru taunya ya setelah kita datang gitu. Ya alhamdulillah gitu, makan dapat gitu, tempat tidur, bahkan sesekali kita adalah gitu, dapat uang jajan juga sedikit gitu. Oh enggak, langsung aja gitu. Memang pada waktu itu pesantren memang masih sedikit muridnya, jadi ya kalaupun seleksi bukan seleksi jatuhnya, paling ya lebih ke ya itu aja. Oh dulu ada, jadi setiap beberapa bulan sekali itu ada kunjungan dari tim pondok sedekah. Kalau nggak salah ada beberapa orang tua asuh yang hadir, lalu ya berbicara gitu, ngobrol, ya alhamdulillah. Ya kalau kita berbicara biaya ya kan, ya sekarang saya punya adik yang saya biayai, alhamdulillah ya, saya sudah bekerja dari 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya sudah mandiri secara ekonomi, dan alhamdulillah saya juga sudah Allah kasih amanah untuk membiayai adik-adik saya, dan adik saya ada juga di PMF SMP kelas 2 gitu. Ini saya baru berbicara bagaimana saya membiayai adik saya gitu. Lalu ini adik saya ada juga yang SD gitu.
Ini kalau kita ngomong biaya gitu, sebulan memang kelihatannya nggak banyak gitu. Tapi kalau ketika kita yang memberikan dan itu rutin, insya Allah gitu. Saya kalau membayangkan diri saya yang dulu gitu, dikasih oleh diri saya yang sekarang, betapa bersyukurnya saya gitu. Karena tahu susahnya untuk mendapatkan biaya pendidikan, hidup. Ya bisa dibilang hidup kita layak di sana. Makan 3 kali, tempat tidur disediakan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah saya hampir selesai sebetulnya. Sekitar 25 juz sudah saya setorkan. Saya pikir pastinya impact yang diberikan tuh pasti besar ya. Apalagi kayak nggak usah lah kita ngomong biaya. Saya 4 tahun ketika ada orang tua teman kita yang datang, itu kita senang. Ini hanya kehadiran orang tua gitu. Bagaimana kalau orang tua asuh yang membiayai kita datang, insya Allah pasti akan senang. Apalagi ada motivasinya gitu. Apapun itu, yang namanya kebaikan bagi saya pasti impactnya ada. Ya, terutama untuk angkatan sekarang ya, yang baru-baru gitu. Ada beberapa saya lihat kayak ada yang dari keluarga kurang mampu juga gitu. Cuman ya yang bagi teman-teman yang dari keluarga yang kurang mampu ya pastinya akan sangat berimpact untuk mereka gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada para orang tua asuh yang telah mensupport kami kurang lebih 4 tahun dalam proses menghafal Quran. Alhamdulillah kebaikan yang sudah diberikan kepada kami, alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi pengajar tahfiz. Alhamdulillah masih berlanjut untuk tetap bersama-sama menjadi ahlul Quran sebagaimana yang dulu digaungkan cinta Quran. La ilaha illallah, la